di dunia ini, yaitu masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga di akhirat kelak di tempat yang Ia cintai. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan tentang sebab-sebab kelemahan iman. Maka hari ini insyaallah kita akan memasuki ilaju dha'fil iman. Bagaimana mengobati kelemahan iman. Ini yang sangat penting ayuhal ikhwah, agar kita bisa mengatasi kelemahan iman yang menimpa kita. Kata Syekh, rawal hakim fi mustadrakih wa at-Tabarani fi mu'jamih عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Yang artinya iman itu di hati kalian akan luntur. Itu pasti dia akan luntur. Apa yang menyebabkan hati seseorang itu luntur? Di antaranya adalah malas melaksanakan ketaatan. Karena ketaatan ini ayuhal ikhwah pembersih hati kita dari segala bentuk kotoran-kotoran maksiat ini. Kemudian yang kedua yang menyebabkan iman itu luntur adalah al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Maksiat ini di zaman sekarang ini banyak sekali bentuknya. Bisa jadi maksiat-maksiat yang kita lihat atau yang kita baca atau yang kita tulis atau yang kita dengar atau yang kita ucapkan, yang kita sentuh, yang kita datangi, yang kita makan, yang kita minum, semua itu bisa menyebabkan iman kita menjadi luntur. Kemudian yang ketiga juga yang bisa menyebabkan iman kita ini luntur adalah duduk bersama orang-orang pelaku-pelaku maksiat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ketika kita duduk bersama orang-orang yang melakukan maksiat dan kita tertawa dengan mereka, bercandaria dengan mereka, maka kejelekan maksiat itu akan hilang dari hati kita. Orang yang tidak terbiasa melihat kemaksiatan-kemaksiatan, apabila dia melihat maksiat, dia akan terkejut dan hatinya tersayat. Pernah salah seorang dari kota Madinah, dia tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali ke kota-kota yang di sampingnya, ke Riyadh, ke Jeddah. Ada salah seorang ikhwan kita yang sekolah di Madinah menceritakan kepadanya bahwa Lombok ini adalah pulau yang sangat indah. Keindahannya luar biasa. Maka kepinginlah dia datang ke Lombok ini. Sebelum dia datang, dia sudah berencana untuk beberapa pekan di sini. Jadi bekal-bekalnya dari sana disiapkan untuk beberapa pekan di sini. Namun begitu dia sampai ke Jakarta, dia terkejut karena dia tidak pernah melihat wanita-wanita yang
pakai rok mini, pakai celana pendek, yang kelihatan ini, yang kelihatan ininya. Dari Jakarta ke Lombok dia menangis terus. Dia mengira sekarang bahwa di Lombok akan lebih bagus daripada Cengkareng, Jakarta. Tiba-tiba sampai di Lombok lebih jelek lagi di bandaranya. Turis yang kesana kemari memakai celana yang begini dan seterusnya. Tadinya dia hanya berencana beberapa pekan, namun sampai di sini hanya 1 malam saja, kemudian dia balik lagi ke Madinah. Enggak tahan dia. Lihat ayyuhal ikhwah, kemudian bedakan dengan kita yang setiap hari melihat pemandangan yang seperti itu. Tidak pernah ada di antara kita mungkin ketika melihat wanita yang memakai celana pendek berjalan di depan kita, lalu hatinya tersayat, dia takut, dia sedih, atau bahkan mungkin beristighfar pun dia tidak. Bandingkan dengan hati orang itu yang begitu melihat wanita-wanita yang berpakaian aneh-aneh di Jakarta dan di Lombok, hatinya tersayat seperti itu. Ketika saya bertemu dengan fulan ini, saya tanyakan, kenapa engkau menangis? Karena saya dapat cerita waktu itu. Kemudian begitu saya sempat umrah, saya ketemu sama beliau dan saya tanyakan, kenapa engkau begitu takut? Dia mengatakan, satu yang saya takutkan, jangan-jangan saya mati di tengah-tengah orang yang seperti ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita duduk bersama orang-orang yang senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan kejelekan maksiat itu akan hilang dari hati kita. Kalau kejelekan maksiat itu sudah hilang dari hati kita, maka maksiat itu kita akan lakukan biasa-biasa saja, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir. Dan itu menandakan bahwa hati kita sudah mulai rusak. Dan di akhirat tidak ada yang selamat kecuali yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat. Nasallallahu salaman afiyah. Jadi ikhwani fi din azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi dia mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Sesungguhnya iman itu bisa luntur di dalam hati kalian sebagaimana lunturnya warna pakaian. Maka fas'alullaha an yujaddida imanakum, yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar iman kalian ini diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari ada saja yang melunturkan iman kita ini, baik itu anak, istri, pekerjaan dan yang lain-lainnya. Yang menyebabkan iman kita itu luntur banyak sekali. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, kita keseringan apabila berdoa, yang kita minta adalah kesehatan, yang kita minta adalah rezeki, yang kita minta adalah ketenangan. Namun sumber segala kebaikan yaitu iman, mungkin jarang sekali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita dijaga, agar iman kita dijauhkan dari segala sesuatu yang akan melunturkannya, dijaga iman kita dari maksiat dan yang lain-lainnya. Syekh menjelaskan di sini, yakni bidzalika anna al-imana yabla fil qalb kama yabla ath-thawb idza ihtara'a wa asbaha qadiman. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan atau mengibaratkan kepada kita, iman itu seperti pakaian. Pakaian itu dia bisa usang apabila terlalu lama dipakai. Dia akan luntur, dia akan sobek, dia akan keriput dan yang lain-lainnya. Demikian juga iman kita. Nah, kondisi yang seperti ini ayuhal ikhwah,
apabila kita tidak segera mengobatinya dan mencarikannya jalan keluar, maka dia akan terus menerus luntur sampai hilang iman itu dari dalam hati kita. Maka kalau iman itu sudah sampai hilang dari dalam hati kita, maka kita tidak ubahnya seperti binatang. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, bagaimana jadinya kalau iman itu sudah hilang dari dalam hatinya? Dia tidak lagi malu berbuat maksiat di depan orang. Lihat saja betapa banyaknya orang-orang yang sudah tua, renta, rambutnya sudah beruban, jenggotnya sudah beruban, alisnya sudah beruban, masih saja bermaksiat di tengah jalan. Dia tidak malu ditonton oleh orang, tidak malu didengar oleh orang, tidak malu diketahui oleh orang, hilang rasa malunya. Yang tidak punya rasa malu itu adalah binatang, ayol ikhwan. Na'udzubillah. Kemudian wa ta'tari qalbul mu'min fi ba'd al-ahyan sahabatun min suhubil ma'siyah fayadlam, wa hadhihi suratun sawwaraha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hatinya orang yang beriman ini terkadang ditutupi oleh awan maksiat, sehingga hatinya itu menjadi gelap. Lihat bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama diibaratkan seperti apa tadi? Seperti baju. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan hati kita ini seperti bulan yang bersinar, ya, di tengah kegelapan malam dia bersinar bulan ini. Namun terkadang bulan ini diliputi oleh awan, sehingga sinarnya yang tadinya terang menjadi gelap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, "Ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar." Tidak ada hati melainkan terdapat atau dihampiri oleh gumpalan awan. Hati manusia seperti itu. Ya, dia akan dikelilingi, diliputi oleh gumpalan awan. La ilaha illallah. Kita bukan hanya gumpalan awan, ayol ikhwah, ya, tapi awan yang sangat hitam. Setiap hari kita melihat maksiat, setiap hari kita mendengar, kita mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian bainal qamaru mudhi'un idh 'alathu sahabatun fa adlama. Pada saat bulan itu bersinar terang, tiba-tiba ia diselimuti oleh awan yang gelap. Begitu hati kita. Idh tajallat anhu fa'adha. Apabila awan itu hilang, maka kembalilah dia bersinar. Begitu juga hati seorang muslim di saat dia semangat beribadah, di saat dia sangat melakukan ketaatan, ada saja yang terlintas di telinganya yang menutupi menutupi hatinya dengan awan maksiat itu, atau yang dilihat, atau yang dibaca, atau yang disentuh, atau yang ditulis, ya, yang bisa menjadikan hatinya itu gelap. Tapi begitu dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi awan-awan itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah yang sangat besar, ayol ikhwah, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita jalan untuk membersihkan hati ini, yaitu beristighfar. Namun kita subhanallah, lidah kita ini
berat sekali untuk beristighfar kepada Allah, berat sekali untuk mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, berat sekali ya. Demikian syaitan itu menginginkan hati kita ini untuk menjadi gelap, tidak ada sinarnya sama sekali. Na'udzubillah. Kata Syekh di sini, fal qamaru ta'ti 'alaihi ahyanan sahabatun tughatti daw'ahu. Bulan terkadang ia dihampiri oleh awan yang menutupinya sehingga dia gelap. Wa ba'da burhatin minaz zaman tazulu wa tanqashi' fayarji'u daw'ul qamari marratan ukhra liyudhi'a fis sama'. Akan tetapi begitu awan ini sudah hilang, maka bulan ini akan kembali lagi bersinar. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah, janganlah membiarkan hati kita ini terus menerus ditutupi oleh awan. Apabila dia tertutup oleh awan, hilangkan awan itu. Dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika qalbul mu'min ta'tarihi ahyanan suhubun mudlimatun minal ma'siyah. Demikian juga hatinya seorang muslim, terkadang ia dihampiri oleh awan-awan maksiat ini. Fatahjubu nurahu. Lalu maksiat ini menghalangi sinarnya, menutupi sinarnya. Lihat ayolah ikhwah, terkadang kita merasa beribadah itu malas sekali ya. Terkadang kita merasa sholat kok tidak ada nikmatnya, tidak ada rasa khusyuknya. Membaca Quran, dia tidak sedikit pun hatinya tersentuh, tersayat dari ayat-ayat yang dia baca itu ya. Kenapa kita tidak pernah bertanya, kenapa hati saya bisa menjadi seperti ini? Banyak di antara kaum muslimin, dia melakukan sholat ini otomatis. Begitu dia mengatakan Allahu Akbar, tangannya terangkat. Begitu dia mengatakan Allahu Akbar, dia ruku'. Begitu dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia bangkit. Begitu dia mengatakan Allahu Akbar, dia sujud lagi. Otomatis ya. Tidak dihayati gerakan-gerakannya itu, tidak dihayati bacaan-bacaannya itu. Lah kalau kita begini terus ayolah ikhwah, bagaimana hati kita tidak setiap hari ditutup oleh awan-awan yang gelap ini? Ya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, obatnya itu ada. Segera obati hati kita ini. Karena sebagaimana sering kita katakan, hati ini ibarat raja. Apabila raja ini rusak, maka otomatis dia menuntut kepada mata ini untuk memandang yang haram. Dia akan menuntut telinga ini untuk mendengar yang haram. Dia akan menuntut lidah ini untuk mengucapkan yang haram. Dia akan menuntut tangan ini untuk menyentuh dan menulis sesuatu yang haram. Na'udzubillah, kalau hati sudah memerintahkan kita, menuntut kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hati apa namanya ya ikhwah? Bisa jadi hati ini hati yang sakit parah, atau bisa jadi hati ini adalah hati yang sudah mati. Ya. Kemudian fayabqal insanu fi dhulmatin wa wahsyah. Apabila hatinya itu sudah tertutup dengan awan, maka dia berada di dalam kegelapan. Kemudian hatinya akan menjadi liar. Ya, liar artinya di sini adalah begitu diajak diajak untuk bermaksiat, dia begitu cepat. Tapi begitu diajak untuk ke majlisul ilm, berat. Kalaupun dia datang terpaksa ke majlisul ilm, apa yang disampaikan, apa yang didengar di kajian itu masuk lewat telinga kanannya, keluar lagi lewat telinga kirinya. Ya, ini kalau sudah sampai tingkatan seperti ini parahnya luar biasa. Segera obati. Ya. Kemudian fa idza sa'a li ziyadati imanihi wasta'ana inqash'at tilka as-suhub wa 'ada nuru qalbihi yudhi'u kama kan. Apabila dia berusaha
untuk menambah, meningkatkan keimanannya, maka akan segera awan-awan itu akan hilang dan hatinya akan kembali bersinar. Lalu kata Syekh, wa minal murtakazatil muhimma fi qadhiyyati dha'fil iman wa tasawwur ilajiha, dan dasar yang sangat penting untuk kita ketahui yang berkaitan tentang lemahnya iman dan bagaimana mengobatinya, yang harus kita ketahui bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Otomatis jika dia bertambah, semangat kita beribadah akan sangat kuat, kenikmatan kita beribadah juga begitu besar. Namun ketika dia turun, dia berkurang, maka kita cepat mengerjakan maksiat, jauh dari ketaatan-ketaatan. Dan masalah iman yang bertambah dan berkurang ini merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Mereka mengatakan iman itu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wallahu ta'ala yaqulu fil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman di atas iman mereka. Jadi mereka sudah beriman, ditambah lagi imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang Quran ini menambah imannya. Ini dulu 1400 tahun yang lalu Nabi, orang-orang kufar mengatakan demikian. Sekarang ayo ikhwah, siapa di antara kita ini yang imannya bertambah ketika baca Quran? Ya. Siapa di antara kita yang imannya bertambah ketika membaca Quran? Dan agar iman itu bisa bertambah di saat kita membaca Quran, maka kita harus memahaminya. Kalau tidak atau belum memahaminya, berusahalah untuk memahaminya. Karena seringkali kita menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Itu arti keberkahan. Ya. Nah, kitab yang penuh keberkahan ini kami turunkan kepadamu untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang punya akal. Coba lihat ayo ikhwah, bagaimana kita disindir oleh Allah dengan sindiran yang sangat-sangat menyentuh hati. Allah mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang punya akal. Berarti orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia adalah apa? Orang yang tidak punya akal. Masa kita akan terus-terusan mau disamakan seperti orang yang tidak punya akal? Ya, kita punya akal dalam urusan dunia, semua kita jenius, Masya Allah. Akal kita berkembang ya dalam urusan dunia, tapi masalah akhirat melempem dia. Karena yang tadi itu
liyatadzakkara ulul albab, agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang punya akal. Karena kita tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka kita tidak termasuk orang-orang yang punya akal. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepadamu al-kitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', di dalamnya terdapat keterangan bagi segala sesuatu. Nah, antum perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini isinya keterangan bagi segala sesuatu. Maka itu artinya tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu, karena semua sudah ada di sini. Ya, sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, kalau seseorang sudah dituliskan arah ke Mataram ke sini, dijelaskan, ditaruhkan panah ini arah ke Mataram, lalu justru dia tempuh arah ke Labuan Lombok, siapa yang salah kira-kira? Kan sudah dijelaskan ini arah ke Mataram, dia ke sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita alasan untuk mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena semua sudah saya jelaskan di dalam Al-Quran. Ya Allah, saya tidak mengerti. Itu salahmu sendiri. Kenapa kamu tidak mengerti? Kenapa kamu tidak mau belajar? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat keterangan bagi segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'in wa hudan, dan di dalamnya ada petunjuk. Bukan hanya petunjuk, wa rahmah, dan juga ada rahmah. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan petunjuknya kalau kita tidak pernah membacanya? Bagaimana kita akan bisa mendatangkan rahmah itu kalau kita tidak pernah membacanya? Membaca tapi tidak memahaminya dan tidak mau berusaha untuk memahaminya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita semua kepingin masuk surga. Tidak ada satupun di antara kita yang mau masuk neraka. Tapi usaha kita untuk ke surga itu apa? Ya, hanya sholat, puasa, zakat, haji. Sholat pun ini dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita tidak mengerti apa-apa. Ya, masuk surga itu bukan angan-angan. Laisa bitamanni, bukan dengan angan-angan, tapi orang yang menginginkan surga itu dia harus kerja keras. Sebagaimana sahabat-sahabat mereka memperjuangkan, mengorbankan segala-galanya, jiwa, raga, harta, anak, keluarganya semua dikorbankan untuk mendapatkan surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan main-main, bukan dengan santai-santai, harus dengan kerja keras. Kemudian kata Syekh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dia berpindah ke tingkatan yang berikutnya, yang lebih rendah lagi, yaitu apa? Dengan lidahnya. Tidak mampu lagi dengan lidahnya, pindah lagi ke tahapan berikutnya, yaitu dengan apa? Dengan hatinya. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah ketika dia merubah dengan tangannya. Merubah dengan tangannya ini resikonya tinggi, bisa jadi dia dicaci maki, dipukul, bahkan bisa jadi dia dibunuh. Kalau memang dia tidak mampu, imannya lebih rendah lagi, yaitu yang merubah dengan lisannya. Yang ketiga yang lebih lemah lagi, yaitu yang merubah dengan apa? Dengan hatinya. Lah kalau tidak ada tangan,
tidak ada perubahan dengan lisan, tidak merubah juga dengan hati. Yang ngumbe ki arane ini. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian kata Syekh, wa atharu at-ta'ati wal ma'siyah fil imani ziyadatan wa nuqsanan amrun ma'lum musyahadun mujarrabun. Dan bertambahnya dan berkurangnya iman dengan ketaatan dan kemaksiatan ini adalah sesuatu yang semua kita mengetahui dan merasakannya. Ya, falau anna syakhsan kharaja yamshi fi as-suq yanzuru ila al-mutabarrijat wa yasma'u sakhaba ahli al-aswaq wa laghwihim thumma kharaja fadhahaba ila al-maqbarah fadakhalaha fatafakkara wa raqqa qalbuhu fa innahu yajidu farqan bainahuma. Ketika seseorang pergi ke pasar dan dia melihat orang-orang di pasar, ya, kemudian melihat wanita-wanita yang berpakaian yang berbusana dengan busana-busana yang bukan busana muslimah, kemudian dia ngumpul dengan orang-orang yang berbohong di sana, maka pasti hatinya akan menjadi keras. Namun jika dia keluar dari pasar itu kemudian dia masuk ke kuburan, dia melihat orang-orang yang dikuburkan, ya, maka hatinya akan kembali melunak, takut, ya. Namun kita ini musibahnya kita, ya ikhwah, musibah yang sangat-sangat besar. Di kuburan pun kita bermain-main, bercanda ria, ketawa-ketawa di kuburan, padahal di bawahnya ada ratusan atau mungkin ribuan orang yang sedang disiksa. Bahkan bisa jadi di antara mereka mungkin ada keluarganya. Namun kok tega sampai hatinya ketawa-ketawa di kuburan, bercanda. Kemudian mendingan tawanya itu dengan suara yang rendah atau senyum, tertawa terbahak-bahak. Ini saat-saat di mana kita datang ke sini untuk melunakkan hati, namun justru sampai ke sana kita akan apa? Hati kita akan menjadi keras. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian fa idzal qalbu yataghayyaru bisur'ah. Jadi ini adalah gambaran tentang perubahan kondisi hati kita. Bisa jadi dia diliputi oleh awan sehingga dia gelap, hilang sinarnya. Namun begitu dia beristighfar, dia salat, dia baca Quran, maka sinarnya akan kembali lagi seperti semula. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.